Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Asnia dengan NIM 19011101. Di sini aku ingin memperkenalkan kepada kalian satu bahan material konstruksi dinding sebagai tugas mata kuliah kecakapan komunikasi. Nah, untuk kalian semua pasti sering melihat bahan konstruksi dinding itu yang digunakan itu adalah batako sama batu bata. Nah, di sini aku ingin perkenalkan sebuah bahan material baru yang jarang kalian lihat dan jarang kalian temui. Namanya itu adalah sandwich panel. Di sini di video ini aku akan menjelaskan kepada kalian apa itu sandwich panel dan juga kelebihan-kelebihannya. Makanya untuk kalian yang ingin tahu apa itu sandwich panel, tonton video ini sampai habis. Jangan ada jeda. Jangan lupa subscribe video dan like and comment. Dadah. Lanjut nonton videonya ya guys. Dadah. Bahan konstruksi yang biasa kita temui untuk konstruksi dinding yaitu berasal dari batako, batu bata atau kayu untuk bangunan semi permanen. Nah, di sini aku ingin perkenalkan sebuah bahan konstruksi lain pengganti batu bata, batako atau kayu, yaitu namanya adalah sandwich panel. Nah, dan ini adalah bentuk dari sandwich panel tersebut. Sandwich panel ini adalah merupakan panel yang terdiri dari 3 lapis atau layer. Dengan layer bagian tengahnya merupakan sebuah lapisan material tebal dengan tingkat kepadatan yang tinggi namun memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan 2 layer pengapitnya, seperti layaknya junk food sandwich. 2 lapisan tipis yang terdapat pada struktur sandwich ini disebut dengan lapisan kulit atau penutup, dan 1 lapisan tengah disebut dengan lapisan inti. Nah, media yang digunakan untuk membuat sandwich panel tersebut antaranya adalah foam core, honeycomb sandwich, wheat core sandwich, dan truss. Kulit panel penutup dari sandwich panel tersebut terbuat dari plat zinc column atau galvanis yang direkatkan pada kedua sisi lapisan insulasi. Oleh karenanya, tak jarang tersebut disebut juga sandwich panel. Nah, di sini dan jenis insulasi pada sandwich panel yaitu ada IPC, PU, galvas panel. Sandwich panel terdiri dari 2 jenis, yaitu sandwich panel dinding, sandwich panel atap. Jadi sandwich panel ini bukan hanya untuk bisa digunakan untuk konstruksi dinding aja, tapi juga bisa untuk konstruksi atap. Jadi kita ingin membuat suatu bangunan, kita bisa menggunakan bahan tersebut bukan hanya untuk dindingnya saja, tapi juga bisa digunakan untuk atapnya juga. Kelebihan dari sandwich panelnya itu banyak banget. Yang pertama itu pemasangannya itu relatif cepat dan perawatannya yang mudah. Umumnya membuat lapisan dinding dan atap dibutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan pekerjaan yang banyak. Tapi untuk sandwich panel ini tidak membutuhkan hal tersebut. Kedua, peredam panas dan peredam suara yang baik. Dengan lapisan expanded floor plan atau IPS, sandwich panel mampu meredam panas dan suara. Beda dengan bahan bangunan lain di mana setelah membuat konstruksi dinding, kita harus melapisinya dengan bahan peredam suara biar jika kita ingin membuat bangunan yang menggunakan peredam suara. Yang ketiga adalah hemat energi. Penggunaan sandwich panel berlapis dinding ini mampu menghemat pengeluaran listrik karena mampu memantulkan cahaya lampu secara optimal dan juga dapat membuat suhu di dalam ruangan lebih sejuk. Yang keempat adalah ekonomis. Pemasangan sandwich panel tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, membuat proses pemasangan dinding lebih ekonomis secara waktu dan tenaga. Yang kelima, siap pasang tanpa finishing. Nah, berbeda dengan pemasangan dinding menggunakan batu bata atau batako, itu membutuhkan plesteran kemudian dilakukan juga sebagai finishing. Pemasangan sandwich panel tidak perlu dilakukannya finishing tersebut. Tahan terhadap gempa. Yang keenam adalah tahan terhadap gempa. Keunggulan menggunakan prefabrikasi yang menggunakan sandwich panel lebih lentur dan kuat sehingga ketika terjadinya gempa tidak akan menimbulkan kerusakan yang parah. Oleh sebab itu, desain bangunan prefabrikasi ini sangat cocok untuk wilayah rawan gempa seperti di Indonesia. Namun, penggunaan sandwich panel di Indonesia tidak marak digunakan atau tidak banyak digunakan, di mana Indonesia masih lebih sering menggunakan untuk bahan konstruksi bangunan itu yaitu batu bata, batako, atau kayu. Ketujuh, bahannya lebih ringan.
di mana ketebalannya bahan itu hanya sekitar 75 mm. Selain itu, berat jenis salib panel jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan panel modular lainnya, terutama panel precast modular berbahan beton. Dengan keringanannya, salib panel tersebut menjadi panel modular yang dapat mudah dilepas pasang dalam sebuah bangunan konstruksi, sehingga jika kita ingin memindahkan sebuah bangunan, kita lebih mudah. Ataupun kita ingin menggunakan bahan bangunan tersebut kepada bahan bangunan lain juga bisa, karena itu bisa karena bahan material salib panel itu kita bisa bongkar pasang secara mudah. Yang ke-8 adalah custom made, di mana produksi sandwich panel dilakukan dengan modular tetapi fleksibel. Ukuran lebih 1 meter, panjangnya bisa kostum sampai 12 meter sesuai kebutuhan proyek. Nah, yang ke-9 adalah simple, karena untuk pemasangan sandwich panel ini tidak membutuhkan banyak material tambahan pendukung seperti semen, air, pasir. Bahan bangunan yang prefabrikasi ini merupakan bahan rakitan pabrik, di mana kamu hanya tinggal merakitnya saja di lokasi yang kamu inginkan. Jadi, jika kita ingin membangun sebuah bahan konstruksi, kita tidak perlu melakukan hal lain, bahan tambahan lain. Jika kita hanya perlu membawa bahan tersebut dan merakitnya sesuai bagaimana bangunan yang ingin kita buat. Nah, itulah penjelasan apa itu sandwich panel. Di sini kalian sudah mendapatkan banyak info tentang sandwich panel, kelebihannya. Jadi, untuk kalian ingin membangun sebuah konstruksi untuk bahan dinding atau atapnya itu, kalian sudah punya nih ide penggunaan bahannya. Bukan di mana dindingnya, kalian tuh agak perlu hanya membuat pilihan itu antara batu bata atau kayu. Di sini ada pilihan lain, pilihan ekonomis, yaitu sandwich panel. Oke. Dan jangan lupa buat kalian semua, jangan lupa subscribe, share, like, and comment channel. Oke.